Puji Tuhan, Shalom. Ibu-ibu kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali beribadah di ibadah kaum wanita malam hari ini. Saya rindu semua kaum wanita Deborah ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, baik tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna. Itulah menjadi doa kita semua. Sebelum saya sampaikan renungan pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan. Hingga malam ini kami masih bisa mendengarkan renungan kaum wanita. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh kaum wanita Deborah, supaya hati kami selalu terbuka untuk firman-Mu. Sehingga firman inilah yang memampukan dan menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami di dunia yang fana ini. Kami akan sambut firman-Mu dan biar roh Allah bekerja. Kami percaya kuasa setan iblis Tuhan sudah lalukan. Hanya hadirat-Mu ada di antara kami, di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan malam hari ini, memberi lebih. Saudara, apa arti memberi lebih? Kita akan tahu setelah kita belajar firman Allah malam hari ini. Saya akan ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saudara, dari pembacaan ini kita sudah menangkap ya, firman Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam hukum Taurat Musa kita sudah mendengar itu ada di dalam imamat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Di dalam imamat 24 ayat 19 sampai 20, nanti di sana ibu-ibu bisa baca. Bahwa di dalam hukum Taurat itu adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bikin orang cacat, gantian dibikin cacat. Tidak ada pengampunan. Tetapi harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Kristus, dia mengajarkan hukum kasih. Mengasihi, bukan sekedar mengasihi. Kalau ibu-ibu mengasihi anak, itu wajar. Itu anak kita, pasti kita kasihi. Mengasihi orang tua itu wajar. Itu belum berarti apa-apa. Karena memang anak harus mengasihi orang tua. Kita mengasihi orang yang sering menolong, menemani, berbuat baik kepada kita, itu wajar. Orang kebanyakan pun akan berbuat hal seperti itu. Tapi ternyata Kristus, dia mau kita melakukan lebih dari kewajaran itu. Baru kita pantas disebut sebagai murid Kristus. Kalau saya lanjut membaca di dalam ayat 42 dari Matius 5. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini juga Taurat, ya. Kasihilah sesamamu tapi bencilah musuhmu. Yang itu tadi di dalam imamat, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ayat 44. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kata Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Inilah maksud dari judul yang saya berikan pada malam hari ini, yaitu memberi lebih dari kebanyakan orang, rata-rata orang. Kita harus bisa melakukan lebih. Karena dengan begitu, di dalam Matius 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan kita melakukan memberi lebih itu tadi, memberi pengampunan, mengasihi musuh, kemudian kalau orang meminta baju, memberikan jubah, itu kita layak untuk disebut sebagai anak Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu, dia menerbitkan matahari kepada orang jahat, juga kepada orang baik. Dia menurunkan hujan kepada orang benar, juga kepada orang yang tidak benar. Itu di dalam Matius 5 ayat 45. Nah, saudara, jadi kesimpulannya, memberi lebih itu apa? Tuhan ingin mengajak kita kaum wanita di Pura. Walaupun kita hidup di zaman yang serba egois ya, sekarang ini kita digiring untuk hanya mementingkan diri sendiri. Karena memang misalnya nih, kita keluar rumah, sudah diperingatkan pakai masker, cuci tangan, orang lain nggak mau melakukan itu. Lama-lama kita kesal, sehingga kita berpikir yang penting kita jaga diri kita sendiri aja. Orang nggak mau dikasih tahu, biarin. Nah, itu kan menggiring kita untuk begitu, saudara. Kerasnya keadaan dunia, situasi hari-hari ini menggiring manusia untuk egois, mementingkan diri sendiri. Tetapi kembali firman Allah mengingatkan kita, yaitu kita di situasi kondisi apapun, kita harus tetap bisa memberi lebih, mengasihi orang lebih dari kebiasaan, mengampuni orang lebih. Kalau Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Atau 7 kali 7? Oh, ternyata Tuhan menuntut lebih dari sekedar mengampuni atau mengasihi, tetapi pengampunan yang limpah, kasih yang limpah, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kasihnya, pengampunannya kepada kita, tak terbatas. Selain Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi peduli kepada orang lain. Nah, saudara, saya mau tekankan ayat 41. Matius 5 ayat 41, demikian firman Tuhan. Siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kalau orang minta 1, beri 2, itu memberi lebih. Seringkali kita dengar istilah, orang kok dikasih hati minta jantung, itu kan kalau kesal ya. Kalau bahasa Jawanya, dikei hati ngerogoh rempel lo. Nah, tapi lewat pembacaan ayat malam hari ini, saya sendiri diingatkan, seharusnya kita tidak perlu berkata begitu. Kenapa? Karena memang Tuhan mau kita memberi lebih dari kekuatan kita. Pengampunan itu, dengan kekuatan kita kan gak bisa mengampuni lebih. Tapi Tuhan yang memampukan kita. Dan pasti bisa. Jadi kalau ada orang berlaku dikasih hati minta jantung, ya biarkan saja. Jangan itu membuat kita berdosa dengan bersungut-sungut. Ya. Tetapi biar kita tanggapi, oh, orang ini ternyata menganggap kita mampu untuk memberi, menolong. Yang kita pikir itu terlalu berat. Tapi orang lain berpikir kita mampu, ya bersyukur. Kembali kepada firman. Latar belakang dari ayat
jika orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama dengan dia. Ini ada latar belakang di mana tentara Roma itu menyuruh rakyat jajahannya. Kebetulan saat itu Yahudi dijajah oleh tentara Roma. Murid-murid Yesus kan juga orang Yahudi. Murid-murid Yesus melihat tentara Roma menyuruh rakyat orang Yahudi itu berjalan bersama prajurit ini membawa beban sejauh 1 mil. Kalau orang Yahudi ini membawanya dengan bersungut-sungut, mungkin kebanyakan orang akan berpikir wajar. Karena bukan hanya berjalan tanpa beban, tapi membawa beban, membawa barang. Kalau saudara pergi ke stasiun, ada kan bapak-bapak pengangkat barang, pasti diupah. Itu aja kadang sebagian orang takut untuk minta tolong, karena kadang minta upahnya lebih gitu. Kita mending bawa sendiri, begitu kan. Nah, ini sudah ditolong gratis, tapi Yesus malah menasihati murid-murid, kalau kamu yang disuruh bawa beban seperti itu 1 mil, kamu harus berjalan sama dia 2 mil, harus kasih lebih dari apa yang orang itu minta. Nah, saudara, dari sini kita melihat Yesus, dia mengajarkan kita tidak harus hitung-hitungan ketika kita berbuat sesuatu. Ketika kita menolong orang, kita nggak boleh hitung-hitungan. Apalagi sebagai ibu rumah tangga. Berapa banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan di dalam sepanjang hari ini saja? Tentu banyak sekali. Kalau kita mengerjakan hitung-hitungan, itu akan membuat kita cepat lelah. Karena kita akan berhitung, nah ini kan waktu saya tidur, masa ada kerjaan tambahan? Mungkin kita harus menjahit baju anak kita yang robek, mungkin kita harus menemani anak yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas sekolah, atau banyak hal yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan urusan dalam keluarga. Tapi lewat ayat ini, biar ini menjadi penghiburan buat kita semua. Sebagai ibu rumah tangga, bersyukur kalau saudara bisa melakukan itu, berarti ibu-ibu sudah melangkah di mil kedua. Bukan hanya melakukan tugas kewajiban ibu rumah tangga biasa, istri bantu suami biasa, tapi memberi lebih. Itu dalam keluarga. Juga mungkin kalau ibu-ibu sebagai pekerja, saudara, bekerjalah lebih dari yang seharusnya, ya, mengerjakan lebih dari yang seharusnya. Kalau kebanyakan orang kan merasa untung ketika berangkat kerja terlambat, nanti pulang cepat-cepat, itu sudah korupsi waktu. Dia merasa untung, sudah mengkorupsi waktu. Tapi dari ayat ini, kalau mungkin saudara kaum wanita sebagai ibu, kalau tadi saya lihat Ibu Yeti pagi-pagi udah jalan sebelum jam 7, katanya mau ke rumah bosnya. Itu kan artinya bosnya minta Bu Yeti untuk datang lebih awal, mengorbankan waktu. Nah, lakukan dengan sukacita. Saya lihat Bu Yeti sukacita, wajahnya cerah, ya. Itu sesuatu yang baik. Tuhan melihat. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, tidak ada firman yang kita taati itu sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Yang pasti kapasitas, kualitas Ibu Yeti, karena contohnya Bu Yeti ya, itu akan jadi lebih baik. Karena nanti kadang juga pulangnya begitu. Berangkat sudah pagi-pagi, pulang terakhir. Yang lain sudah pada pulang, bos mungkin masih memanggil, masih ada Bu pekerjaan, saya mau tanya ini, tanya itu. Lakukan dengan sukacita. Kalau kita melakukan dengan bersungut-sungut, pasti akan capek, ya, lelah, dan kita tidak melakukan firman. Tapi kan tentu nggak begitu tiap hari, ya kan? Pasti sekali-sekali, ya. Nah, kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi mengerjakan tugas lebih dari yang seharusnya.
itu berarti ibu-ibu udah ada di mil kedua. Bukan hanya melakukan tugas sebagai karyawan biasa, ibu rumah tangga biasa, tapi the best, lebih dari orang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti kalau orang menyuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil? Artinya kita harus mengerjakan tugas dengan tidak terpaksa. Hampir mirip dengan yang pertama ya. Karena saat prajurit itu menyuruh rakyat biasa membawa barang 1 mil jaraknya dengan membawa beban, itu sepertinya kan memaksa. Pasti nggak ada orang lain, hanya orang itu mau nggak mau bawa, nggak mungkin menolak. Nah, kadang-kadang orang yang mau nggak mau harus mengerjakan itu merasa diri terpaksa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam rumah pun kadang kita harus mengerjakan pekerjaan yang lebih, seolah-olah memaksa. Karena kalau bukan kita yang ngerjain, siapa? Nggak ada yang bisa ngerjain, memang harus ibu, harus kita. Nah, saat kita melakukan pekerjaan rumah tangga kah, atau di kantor sekuler, atau pelayanan dalam gereja, saudara, kalau kita melakukan dengan terpaksa, itu pasti akan merasa berat, cepat lelah, dan beban. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dengan sukacita, itu walaupun tugas itu berat, itu terasa ringan. Sebaliknya, kalau terpaksa, walaupun tugas itu biasa, menjadi terlihat berat. Nah, itulah sebabnya pasti ibu-ibu udah merasakan itu ya. Kalau kita punya inisiatif sendiri, hari ini saya mau beresin gudang, saya mau beresin taman, inisiatif sukarela, pasti cepat selesai dan senang, nggak rasa lelah. Tapi coba kalau kayak kepaksa gitu, kerjakan ini, kerjakan tapi terpaksa, pasti lelah dan capek. Jatuhnya kita akan bersungut-sungut. Iya nggak? Loh, saya itu dulu pernah mengecat ini rumah, atas dan bawah. Waktu ini rumah belum ada catnya sama sekali, ada orang ngasih cat. Satu pick up. Tahun 90 berapa ya? 94 apa 93 gitu. Itu tetangga sampai dapat satu ember yang ember besar itu. Nah, saya berpikir kan kalau nggak dipakai-pakai nanti kering gitu. Daripada nunggu-nunggu berantakan, saya coba. Saya cat di bawah. Atas tuh semua. Bisa, saudara. Dan itu dipakai bertahun-tahun. Nggak pernah direnov-renov lagi. Baru nanti tahun 2000-an atau 98-an gitu. Dicat lagi. Itu pun nggak dicat ulang yang atas, seingat saya. Karena sukacita. Tenaga masih ada, ya kan, masih muda. Semangat. Jadi segala sesuatu kalau kita lakukan dengan sukacita, nggak rasa lelah. Yang kita pikir nggak bisa, bisa. Nah, itu yang artinya jalan 2 mil. Lalu yang ketiga, apa arti kita harus berjalan memberi lebih? Mil kedua itu adalah mengerjakan dengan sukacita. Saling berkaitan ya. Nah, sebenarnya wajar kalau orang Yahudi yang disuruh bawa beban rakyat tadi, bawanya nggak sukacita. Karena apa? Kan nggak dibayar. Mengerjakan dengan cuma-cuma gitu. Mau aja udah bagus. Tapi Yesus bilang kepada murid-murid, kamu harus kasih lebih. Supaya kamu bisa, yaitu tadi, kerjakan dengan sukacita. Karena Rasul Paulus dia bilang, dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa. Ibu-ibu sering sekali ya dengar ayat ini. Saya sendiri
sering dan memang suka membaca ayat ini. Gampang, hafalnya pendek, bersukacitalah. Nah, tapi saudara, sejujurnya kalau kita renungkan ayat ini, Tuhan mau di segala waktu, segala kondisi, baik dalam keadaan sehat, sakit, tubuh lelah, pikiran capek, rahasia untuk kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik adalah ketika kita bisa bersyukur. Bersukacita itu artinya bersyukur, tidak mengeluh dan bersungut-sungut. Karena saat kita mengeluh, tadi yang sudah saya sebut, pekerjaan yang ringan itu akan terasa berat. Tapi saat kita bersukacita, tugas atau pekerjaan berat itu akan terasa ringan. Jadi saudara, sukacita itu membuat kita enteng, ringan dalam melakukan tugas dan kewajiban. Dan sukacita itu buah Roh Kudus. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nomor 1 kasih. Tadi kan, kasihilah musuhmu. Yang kedua, sukacita. Melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Saya bangga ibu-ibu kaum wanita Deborah di sini, orang-orang yang memberi lebih. Saya lihat sendiri, Ibu Gio itu suka maku-maku, suka ngecat-ngecat, itu kan memberi lebih. Kalau ibu rumah tangga kan pekerjaannya apa? Nyapu, ngepel. Nah ini mengerjakan apa yang tidak seharusnya dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Itu artinya memberi lebih. Saya yakin yang lain-lain juga begitu. Ya, ini sebagai contoh saja. Atau seorang ibu yang pekerja, mencari uang tambahan, entah itu bikin kerupuk, entah itu bikin prakarya, itu kan, apalagi yang bekerja, itu memberi lebih. Tugas rumah dilakukan, mencari uang dilakukan. Itu saudara sudah bekerja 2 mil, memberi mil kedua. Tapi catat, dengan bersyukur, sukacita, maka Tuhan akan tambahi kualitas dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati kaum wanita. Yang pasti kita akan dimampukan untuk terus bisa bersukacita dan terus bisa mengasihi. Yang keempat, arti kita harus berjalan di mil yang kedua itu memberi lebih, itu artinya mengorbankan waktu. Tadi sudah saya singgung di atas ya, ibu-ibu, mungkin seharusnya kita tidur malam-malam, tiba-tiba keluarga datang, mungkin minta pertolongan, mungkin harus mengantar ke rumah sakit, atau apa saja. Saudara, kadang kan orang melakukan tapi dalam hati, gak tahu ini jam tidur, gitu kan? Atau lagi enak-enak tidur, ada orang ketok pintu, itu entah itu ipar, entah itu mertua, entah itu tetangga, siapapun saudara. Kalau ada orang ketok pintu mungkin, Bu ada tamu, mau pinjem tikar mungkin. Kalau ada, kan nggak mungkin orang yang nggak kenal berani. Biasanya yang pinjem barang-barang seperti itu, piring, sendok itu kan yang dekat, saudara yang pasti. Jangan merasa terganggu saudara. Tapi mari kita terus melakukan itu dengan sukacita. Contoh yang pasti Yesus. Satu kali Yesus naik perahu bersama murid-murid. Yesus tidur. Tidurnya lelap banget, berarti capek. Karena Yesus itu dimanapun dikerumunin banyak orang. Sampai-sampai Yesus sering kan mengatakan, aku mau pergi ke tempat yang sunyi. Supaya gak ada yang ganggu, dia bisa berdoa. Bisa berkata-kata dengan Bapa di surga. Lelah, capek, di buritan, di perahu dia tertidur. Murid-murid bangunkan. Yesus bangun enggak? Bangun. Dia teduhkan itu air danau sehingga tenang. Angin menjadi tidak mengamuk lagi, tapi ya kita belajar kepada Yesus. Yesus dia tidak pernah merasa terganggu saat tidur waktu ada di dunia ya.
ada orang yang datang kepadanya minta pertolongan. Juga kita kaum wanita, biarlah kalaupun jam istirahat kita, jam tidur kita terganggu oleh siapapun itu, mari kita mau terus bersukacita, tidak merasa terganggu, tidak merasa waktu kita dirampas, tetapi kita sedang melakukan firman. Maka saudara akan diberkati, kualitas diri saudara akan makin bertambah, makin baik, ya. Yang pasti berkat Tuhan itu akan makin melimpah dalam hidup kita. Yang kelima, saudara, apa yang dimaksud berjalanlah di bil yang kedua? Itu kita harus taat kepada otoritas, ya. Wanita Kristen, kita harus taat tunduk pada pemerintah. Kalau di lingkungan ada RT, RW, kalau kita harus hormati. Di keluarga, di rumah, kepala rumah tangga, suami. Di kantor, atasan. Yang pasti adalah tentu yang tidak bertentangan dengan firman. Kalau orang melarang saudara untuk berdoa, itu bertentangan. Taat pada otoritas itu artinya menghargai, ya, menghargai otoritas yang ada. Ya, kita hormat, mengakui. Kita harus tunduk pada pemerintah, itu artinya ada presiden yang kita taati peraturannya. Seperti itu. Selanjutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir, apa arti mil yang kedua? Arti mil yang kedua itu adalah mengerjakan lebih dalam kepedulian kita kepada sesama. Ya, kalau misalnya kita peduli kepada orang yang memang dekat dengan kita, kenal dengan kita, dan ada di depan mata, itu biasa. Tapi kadang kita bertemu dengan orang yang kita nggak kenal, tapi dia butuh pertolongan kita, gitu. Ya tentu kita harus melakukannya. Entah itu seorang pengamen, entah itu seorang pengemis, nggak pandang bulu. Jadi itulah yang dimaksud memberi lebih. Jangan menjadi orang yang cuek atau masa bodoh, egois. Orang seperti itu akan sulit mengasihi orang lain. Dan buah roh itu pasti tidak ada di dalam hidupnya. Tapi dengan kita peduli terhadap orang lain, maka itu akan membuat hidup kita berkualitas. Hidup kita menjadi berkat. Jadi saudara kaum wanita, mari kita mau kerjakan tugas keseharian kita, kewajiban kita dengan mengandalkan Tuhan tentunya. Dan kalaupun kita harus mengorbankan waktu istirahat kita, mari kita mau lakukan itu juga dengan sukacita. Kalaupun harus memberi lebih, mungkin harus bekerja sampingan, harus mengerjakan yang seharusnya bukan pekerjaan kita, mari kita lakukan dengan sukacita. Sehingga di masa corona ini, saudara akan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati keluarga, karena kita hidup di tengah keluarga kan, dalam rumah. Saudara juga akan menjadi kaum wanita yang makin berkualitas, menjadi berkat dipakai Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk bukan saja mampu untuk melakukan kewajiban dan tugas kami, tapi Kau beri kami lebih Tuhan, sehingga kami melakukan setiap tugas kami dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Apa yang kami kerjakan yang berat menjadi terasa ringan karena kami melakukan dengan sukacita. Beri kesehatan, kekuatan kepada kami kaum wanita semua. Bahkan Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.